Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada tutorial minggu ini kita akan melanjutkan materi masih di mata kuliah manajemen operasional 2 ya. Kemarin dari awal kita sudah menyinggung tentang EOQ, Economic Quantity, lalu kita berkenalan di supply chains, introduction, and then SCM communication, lalu match demand and supply gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya setelah yang sangat luas sistem itu, core business atau inti dari supply chain management itu ada di dalam aliran produk ya, utamanya adalah di aliran produk, dan yang setelah lainnya adalah aliran keuangan, aliran informasi. Tapi yang selalu disebutkan dalam supply chain management itu adalah di aliran produk. Jadi pada minggu ini kita akan coba masuk ya dalam aliran produk. Dulu ada inventory ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan di manajemen logistik. Baik, kita akan langsung masuk ke materi manajemen logistik. Nah, Anda bisa lihat ya dalam konsep manajemen logistik. Nah, komponen-komponennya kita coba kan sedikit-sedikit, kita akan sedikit perbesar ya. Nah, komponen manajemen logistik ini adalah salah satu core dari atau inti dari supply chain management. Kita akan coba petakan dulu dari sisi input ya, ada input di sini, lalu ada output logistik. Di input logistik ada 4 komponen utama yang harus kita siapkan dan kita jaga gitu ya, keempat komponen ini agar selalu ada, yakni yang pertama adalah sumber daya alam, lalu sumber daya manusia, lalu sumber finansial, dan sumber informasi. Kita sudah menyinggung ke 4 materi sebelumnya perihal 4 komponen ini. Nah, kita coba langsung lompat ya ke output logistik dulu. Keuntungan yang kompetitif, ya namanya juga output ya, adalah tujuan. Ingat, dalam suatu organisasi itu ada tujuan organisasi. Namanya tujuan organisasi, semua komponen dalam organisasi itu harus mempunyai tujuan yang sama. Itulah mengapa di output logistik pun juga mengikuti tujuan organisasi. Secara umum ini adalah higher profit ya, keuntungan yang kompetitif yang paling tinggi. Lalu selanjutnya adalah kegunaan dan waktu tempat. Selanjutnya adalah pergerakan efisien. Efisien ya. Efisien itu selalu tepat guna, tepat sasaran, tepat tujuan, tepat fungsi. Ya, itu yang efisien. Tadi efektif ya. Efektif, tepat guna, tepat tujuan, tepat sasaran. Yang efisiennya adalah bagaimana ketepatan itu bisa lebih tepat lagi. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu pergerakan itu biasanya dilaksanakan atau durasi pergerakannya adalah 30 menit misalnya. Lalu diefisienkan ya, atau dipenghematan. Nah, ini penghematan itu menjadi 25 menit, kan bisa lebih hemat 5 menit, diefisienkan. Semua yang durasi dalam suatu siklus itu biasanya yang semestinya 30, yang durasi itu bisa lebih cepat ya, lebih cepat dengan tetap efektif ya. Tadi saya klaim tadi efektif itu tetap sesuai tujuan atau tepat sesuai sasaran, lebih seperti itu ya. Efisien adalah penghematan, lebih cepat, ada kata lebihnya gitu ya. Baik, selanjutnya adalah di pemilik aset. Nah, selepas dari itu semua ada di input logistik dan output logistik. Manajemen logistik kita taruh di tengah ya. Manajemen logistik ada di tengah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di sini ada bahan baku, ada barang setengah jadi dan barang jadi. Yang tidak bisa dipungkiri untuk manajemen logistik ini, kenapa kok harus ada barang
setengah jadi. Kenapa nggak barang jadi aja? Karena kenyataannya adalah bentuk barang setengah jadi dengan barang jadi itu punya pasar sendiri-sendiri. Kemarin kita sudah singgung di supply chain, di upstream dan downstream. Dia bisa menjual langsung ke customer. Apakah itu barang jadi? Bisa. Barang jadi kemarin, atau barang setengah jadi juga bisa, karena customernya adalah seorang pembisnis gitu ya, atau seorang wirausaha yang dia punya home industry sendiri, makanya dia butuh barang setengah jadi. Selain pertimbangan kebutuhan dari wujud barang setengah jadi itu, juga biasanya barang setengah jadi biayanya ya HPP-nya itu lebih murah daripada barang yang jadi, sehingga daripada diolahkan barang jadi oleh pabrik, maka seorang wirausaha atau yang punya home industry itu lebih baik barang setengah jadinya aja lebih kecil, dan ada custom produk ya, ada varian-varian produk yang bisa diciptakan sendiri oleh customer yang punya home industry. Kurang lebih seperti itu, punya area pasar sendiri untuk barang setengah jadi maupun di barang jadi ya. Baik, selanjutnya adalah kita coba yang dari sisi atas ya. Kita coba dari sisi atas, ada manajemen aksi yang masuk ke dalam manajemen logistik. Keterangannya adalah perencanaan, implementasi, kontrol. Nah, kontrol apa ini yang mempengaruhi manajemen logistik? Banyak sekali kontrol-kontrol yang bisa kita lakukan. Misalnya adalah kontrol alur ya, kontrol alur. Alurnya dari ini sudah sesuai SOP, Standard Operation Procedure, jangan dilewati, atau harus ikuti urutan-urutan tahapannya ya, harus dikontrol. Nah, ada fungsi kontrol ini seperti fungsi monitor gitu kurang lebih. Nah, kontrol yang lain misalnya adalah quality control. Ini paling sering dibahas ya di dalam dunia industri atau di pabrik-pabrik. Itu contohnya adalah istilahnya QC ya, bagian QC di bagian kontrol quality. Misalnya dalam suatu produk ini cacat, entah itu dari supplier, kan supplier itu tidak bisa satu ya, ada banyak sekali supplier. Nah, itulah kenapa di beberapa penelitian ada analisis pemilihan supplier. Nah, sebenarnya memang banyak, dan untuk supplier banyak itu otomatis barang-barangnya pasti akan berbeda dari setiap supplier, walaupun dari jenis genre produk yang sama. Nggak ada kontrol quality. Jika kualitasnya bagus, maka akan masuk ke dalam logistik. Ini bahasa di logistik ya, kalau diproduksi untuk di bahan baku. Tapi supplier di logistik pun juga ada barang-barang yang sudah siap untuk di good flow ya, barang-barang diputar ya. Barang perputaran barang ada di manajemen logistik, maka perputaran itu harus dalam quality yang sama ya, ada standarnya. Dan tentu saja ada kontrol quality yang bagian sortir atau bagian memilih kualitas saat ada barang-barang masuk dari supplier atau mungkin dari beberapa pabrik ya, karena logistik dia fungsinya adalah spesialisasinya ada di perputaran barang, jadi manufakturnya juga tidak bisa satu, bisa aja jadi manufaktur yang lain, karena di dalam logistik itu bisa saja tidak hanya menyimpan satu varian, tapi banyak varian itu bisa dari beberapa supplier atau dari beberapa pabrik ya. Baik, kurang lebih seperti itu gambarannya mengapa kita harus ada manajemen aksi, dan pelakunya biasanya ada kalau di pimpinan logistik ya, di pergudangan itu namanya kalok ya. Kalau ada istilah kepala gudang dan ada kepala logistik ya, berbeda ya. Kepala gudang, kalau kepala gudang dia hanya fokus di area kerjanya di gudang itu aja. Tapi gimana kalau gudangnya lebih dari satu, banyak? Tentu saja harus ada yang mengontrol. Kepala gudang-gudang, nah, istilahnya adalah kepala logistik. Berarti dari logistik turunannya adalah gudang. Karena kenapa kok harus dispesialisasi setiap gudang? Kita logika saja ya, dalam satu gudang itu berisi varian produk obat ya, yang ada bau, ada lain-lain gitu ya, ada yang menyublim ya, kapur itu mensublim itu habis sendiri itu ya, dan itu akan mempengaruhi kalau misalnya dalam satu gudang itu dicampur atau dimixing dengan produk consumer good, kan bahaya ini ya. Masak makanan yang seharusnya baunya enak tapi bau obat, nah ini tidak boleh dicampur. Tapi dalam sistem organisasinya mereka dalam satu perusahaan, dia menjual di
di produk obat gitu ya. Terus yang satunya adalah di produk consumer good. Jadi ada kepala gudang dan ada kepala logistik. Kepala logistik membawai banyak kepala-kepala gudang. Lebih seperti itu ya bedanya. Dan lebih sistem manajerialnya atau kemampuan manajerialnya otomatis level manajemennya lebih tinggi di logistik daripada di kepala gudang, atau kepala gudang kepala logistik lebih tinggi di kepala logistik. Baik. Nah, setelah kita bahas input, output, dan manajemen aksi, nah ini ada pemasok ya di sini. Kita sudah bahas tadi, baik supplier atau dari manufaktur produksi, lalu kita ke pelanggan. Ya, outputnya adalah keempat output ini. Nah, setelah kita kirim manajemen aksi dari up ya, dari bawah, kita dari bottom, dari bawah, ya ini adalah aktivitas logistik. Yang pertama adalah layanan pelanggan. Ini adalah efektivitas ya. Jadi pelanggan jika pesan A, pesan B dengan kuantiti X, kuantiti Y, kuantiti dengan jumlah tertentu dengan kualitas tertentu itu harus tepat. Dan layanan pelanggan dan logistik ini adalah biasanya lebih ke ketepatan waktu. Baik waktu pengiriman maupun waktu pemesanan. Kalau waktu pemesanan perusahaan sudah memberikan logo 1 kali 24 jam setelah order barang akan dikirim, ya berarti maksimal adalah besoknya ya, tidak bisa lusa. Layanan pelanggan, dia fokus pada layanan pelanggan. Permintaan ordernya kapan, kalau dia menjanjikan 2 kali 24 jam maksimal, nah berarti ada aktivitas yang harus di manage gitu ya, diatur. Tapi tetap tujuannya adalah pelanggan, memuaskan pelanggan ya, customer satisfaction. Nah, selanjutnya setelah layanan pelanggan diprioritaskan untuk aktivitas logistik adalah demand forecasting. Demand adalah permintaan, forecasting adalah peramalan. Kenapa kok harus peramalan? Ya, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita seorang monopolistik ya. Pasar monopoli ya, kita tahu dikuasai oleh satu orang, tapi kita punya kompetitor yang banyak. Nah, tergantung dalam forecasting logistik ini atau peramalan permintaan dalam pergudangan itu juga mengacu informasi. Nah, informasi ya, kita mengacu pada sumber informasi dari informasi pasar. Kalau informasi pasar kita punya market share ya, dengan para kompetitor itu misalnya di atas 10%, dari 9 kompetitor yang lain gitu ya, menguasai pasar itu, mungkin forecastingnya bisa kita maksimalkan. Dan tentu saja otomatis dalam aktivitas logistik itu juga akan lebih besar gitu ya skalanya. Selanjutnya adalah di manajemen persediaan. Persediaan ini selalu kita mempertimbangkan slow moving dan fast moving ya. Jadi ada area-area yang biasanya lebih besar, itu produk-produk yang cepat laku, cepat masuk, dia juga cepat keluar. Nah, itu juga disediakan area yang lebih luas gitu biasanya. Sedangkan untuk yang slow moving, produk-produk yang jarang ada pesanan gitu, tapi kita harus tetap safety ya, safety stock ya. Stok aman itu harus ada dan itu sudah dipertimbangkan dalam manajemen persediaan. Selanjutnya untuk yang keempat adalah komunikasi logistik. Namanya aja komunikasi, berarti selalu ada sumber informasi ya. Kita sudah bahas di minggu yang lalu adalah SCM communication ya, ada komunikasi di situ. Komunikasi logistik, komunikasi pemasaran, ada di komunikasi transportasi, semuanya butuh komunikasi ya. Selalu ada komunikasi karena berbasis information untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adalah di material handling. Ada penanganan bahan baku sendiri. Ada penanganan bahan baku sendiri karena ini bukan bahan baku untuk produksi ya, tapi untuk yang di gudang atau di inventory dalam sistem manajemen logistik. Ada orang-orang yang bagian kamu spesialisasinya adalah di bahan varian A, bahan penyimpanan untuk varian A. Kamu di bahan varian untuk B dan C, itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri ya, sudah ada bagian-bagiannya, sehingga kontrolnya ya, ini kontrol persediaannya juga akan lebih mudah, memonitornya juga akan lebih mudah, mana yang stok yang kurang
atau yang berlebihan, maka penanggung jawab dari setiap varian-varian bahan baku ini bisa mereportkan atau melaporkan kepada kepala gudang yang seharusnya selanjutnya di follow up ke kepala logistik ya, kurang lebih seperti itu. Material handling itu ada penanganan dari setiap material. Selanjutnya adalah di proses pemesanan. Dalam proses pemesanan kita juga ada sirkulasi ya, sirkulasi ada in, ada out. Ya, ini tentang aliran produk. Jika pemesanannya adalah 200 misalnya, kita harus teliti dulu. Kita komunikasikan lagi, lagi-lagi komunikasi dengan bagian pemasaran. Ini pesannya kok banyak. Apakah kamu yang jual, ngomong-ngomong nih dengan pemasaran, apa kamu yang jual memberikan bonus atau free untuk setiap pembelian 200 ini? Ya, dia komunikasi, oh iya, untuk yang 200 ini bonusnya adalah 10 misalnya ya, 10 buah. Pesanannya 200 unit, nah 200 unit aja satuannya, lalu bonusnya adalah 10 unit misalnya. Nah, ini harus dipastikan dulu proses pemesanannya. Jangan sampai proses pemesanan ini mintanya 200, diambilkan 200 oleh bagian logistik. Bagian di bergudangnya menyediakan 200 karena pesanannya 200. Jangan, harus dipastikan dulu. Kita harus curiga ya. Kita harus suuzon, bukan suuzon yang negatif, tapi suuzonnya adalah untuk mengantisipasi. Jangan sampai pesanan 200 dikirimkan ternyata beda hari, mungkin karena kurang komunikasi yang baik bagian pemasaran. Loh, bonusnya kok belum ada loh, kemarin tidak ada kok tulisannya ada bonusnya. Akhirnya Anda harus mengambil stok dari milik pesanan dari customer lain atau pelanggan. Wah, bahaya sekali. Jadi proses pemesanannya harus dipastikan dulu ya. Nah, biasanya di sistem administrasi itu tidak hanya administrasi dalam pembuatan invoice ya, pembuatan invoice. Dasar dari administrasi pembuatan tagihan itu dia berdasarkan administrasi gudang. Ada administrasi admin gudang itu ada. Dia yang cek barang yang masuk, barang yang keluar. Baik itu pengiriman atau pengiriman keluar atau pengiriman masuk. Bahkan admin gudang ini juga dia bagian aksinya untuk mengotor seberapa jumlah syarat administrasi ya, itu yang rusak, yang return ya, yang return kembali. Itu juga fungsi dari job desk untuk admin gudang. Nah, selanjutnya adalah di pengemasan. Lagi-lagi pengemasan, mengapa kok pengemasan ini dipastikan apakah nggak hanya satu bungkus aja dikemas dan lain-lain. Ingat, pengemasan kalau seperti yang dulu kita bahas ya di inventory itu misalnya di tempat yang jalannya tidak enak, harus dibungkus dengan kayu misalnya, atau mungkin untuk pengirimannya bak terbuka, sering hujan harus dibungkus plastik. Nah, tergantung pengemasannya juga butuh komunikasi baik dari produksi atau dari transportasi gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau pengiriman juga kita coba berpikir dalam skala besar. Kalau pengirimannya keluar pulau misalnya, kan harus di kapal. Itu kan bergoyang-goyang, benturan dengan barang lain misalnya. Itu sama, pengemasannya bentuknya juga akan dibuat sama. Misalnya setelah dibungkus plastik, dibungkus kayu, masih dikasih apa ini, palet-palet pasangan gitu ya, palet ya, kayu-kayu di bawah. Nah, tujuannya apa? Karena saat pembongkaran atau unloading dari kapal misalnya itu dalam, kalau hanya kotak itu mindahnya ya kalau bisa ditarik pakai kren, tapi kalau pakai forklift, apakah yang di sana juga menyediakan forklift? Belum tentu. Makanya kita siapkan head pallet yang dipasang di bawahnya kotak itu, kita ikat ya, seperti itu. Kalau lebih yang biasa terjadi untuk pengiriman yang ada di luar pulau ya, kita sediakan, jadi kita mudahkan urusan yang saat di unloading kalau kita di luar pulau. Itulah kenapa barang-barang yang di luar pulau itu lebih mahal ya, lebih mahal daripada di sini. Misalnya dikirim ke Kalimantan, ngirimnya dari Jawa, Kalimantan harganya mahal karena dia kena kos-kos yang di pengiriman kapal dan lain-lain. Dan di pihak di sana itu mungkin belum ada produksinya sehingga dia beli dari Jawa gitu ya. Biasanya seperti itu. Baik, selanjutnya kita di nomor 8 ya, dukungan komponen dan jasa. Nah, kenapa kok ada dukungan komponen? Kalau komponen ya seperti tools dan lain-lain ya, sangat wajar. Dukung fasilitas, ada forkliftnya, ada krennya, ada penariknya dan lain-lain ya. Ada forklift juga banyak ya, ada boom cliff, itu ada boom cliff ya, karena berat sekali, lebih dari
10 ton dan lain-lain, ya, tergantung kekuatan forklift. Lalu jasa, mengapa kok kita harus menggunakan jasa? Karena kita kan sering menjunjung SDM bahwa dalam suatu kegiatan di dalam pergudangan atau di logistik ya kita fokus di situ banyak helper ya, istilah helper itu kayak mohon maaf ya seperti tenaga kasar gitu ya, bahkan memindahkan barang, tidak semua barang harus dipindahkan dengan alat tapi dengan manusia, dan para helper ini belum tentu statusnya adalah pegawai tetap ya, pegawai tetap atau karyawan tetap, tapi dia mengikuti perusahaan outsourcing. Bisa saja seperti itu, dukungan jasa, karena ya kita tidak terlalu dalam di SDM-nya. Jadi ada bahasa kenapa kok karyawan ini tidak tetap, karena bisa diganti-ganti pakai outsourcing, sistem outsourcing, jadi dikontrak. Kalau pekerjaannya bagus dilanjutkan, kalau nggak bagus ya stop dulu, ganti yang lain, orang yang mau bekerja dan lain-lain gitu ya, kurang lebih seperti itu. Komponen alat-alat tools dan jasa, dari ada jasa tawaran dari luar atau franchise-nya ya, atau mungkin anak perusahaan lain yang berbentuk outsourcing untuk diperbantukan di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah di nomor 9, pemilihan tempat pabrik dan gudang ya. Tempat pabrik dan gudang. Kalau dalam skala kecil, kenapa harus dipertimbangkan tempat lokasi pabriknya dengan gudangnya? Karena kalau dalam skala kecil mungkin maksimal truk gitu ya, itu bisa masuk. Tapi kalau dalam skala besar, mau skala yang besar misalnya tergandeng misalnya ya, dengan butuh area manuver untuk masuk ke dalam area pabrik tidak memungkinkan. Nah, itu kan berarti produknya harus di manage lagi. Mungkin pabrik ini khusus untuk yang skala kecil atau varian yang mudah, atau secara fisik produknya kecil-kecil gitu ya. Jadi bisa lebih mudah. Kalau produknya besar-besar tidak bisa disamakan dengan produk yang kecil-kecil. Biasanya dia harus di tinggal 0 jalan gitu, jalan raya yang sekiranya mudah diakses oleh truk-truk transportasi armada yang besar-besar. Apalagi kalau pengirimannya sering ke luar kota. Jadi ada gudang ini bisa juga nih. Nah, ini ada lagi gudang yang satu yang agak masuk itu produknya dipindah dulu, ditransitkan di gudang yang lebih besar, dikumpulkan di situ. Biasanya pakai metode cross docking. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa pernah tahu gudang itu ya, itu banyak mobil-mobil besar-besar, truk maksud saya yang besar itu berbuntutan ya, buntutnya ditaruh di dalam satu pintu atau beberapa pintu, hanya ekor-ekornya aja, dan dalam satu mereka membongkar unloading, ada kegiatan di situ ya. Jadi misalnya ada gudang di sini dan ada armada di sini 2, 3, 4 gitu ya, dari 4 arah ekor mobilnya dimasukkan dalam gudang itu, dan mulai ada pertukaran barang di situ ya. Ada pertukaran barang, itu namanya adalah metode cross docking. Kita bahas minggu depan, kita coba ya. Baik, sementara itu dulu penilaian tempat pabrik dan gudang. Lalu adalah pengadaan atau purchasing. Pengadaan ini adalah untuk menjaga safety stock ya, biasanya safety stock atau ketersediaan barang, dan dia komunikasinya dengan sumber finansial ya, untuk menjaga jumlah persediaan. Selanjutnya adalah di reverse of logistik ya, namanya aja reverse ya, dibalik. Saat di logistik ada barang yang keluar, itu pasti ada barang yang masuk. Ada barang yang masuk ini apakah hanya harus dari supplier atau pabrik? Belum tentu. Bisa jadi misalnya pengirimannya itu keliru. Ternyata dikirim ke pelanggan yang keliru. Mungkin di salesnya atau pemasarannya keliru, mengentry, tidak pesan ke toko ini tapi dikirimi, yang mungkin nggak mau. Akhirnya dikembalikan. Nah, return ya. Kalau ada yang return, dikembalikan. Apa kembalikan ini langsung masuk? Misalnya entah barang itu, misal bisa jadi salah order atau ada kerusakan barang, apa itu langsung masuk ke gudang? Iya, memang betul masuk ke gudang, tapi dia tidak langsung masuk ke good flow, perputaran barang, enggak. Dia harus dimasukkan ke transit dulu, gudang return, gudang istilahnya barang-barang cacat atau barang kembalian. Nah, baru di situ akan diproses lagi. Jika barang yang kembali itu barang yang masuk, dibuatkan lagi dari admin gudang ya. Itu yang barang masih bagus di admin gudang diadministrasikan untuk dari input entry, kalau ada barang masuk yang bagus seperti di dari supplier, nah itu dimasukkan. Terus bagaimana ya barang cacat, ada reparasi di situ ya, entah cacat di pengemasannya dan lain-lain, itu bisa diperbaiki di situ ya. Ada sudah alat-alatnya. Reverse logistik, ada
gudang khusus untuk yang return, baik yang barang yang bagus atau yang barang yang kurang bagus atau cacat. Selanjutnya baru kita menyinggung di perdagangan dan transportasi. Ini pasti ya, perdagangan transportasi kita sudah bahas. Pergudangan dengan penyimpanan, nah, tentu saja pergudangan dan penyimpanan atau store ya, penyimpanan. Kalau produk-produknya tertentu harus dengan suhu tertentu, harus dengan sirkulasi udara, harus dengan yang bersih, terus tidak ada tikus dan lain-lain ya, itu sudah dipertimbangkan dalam penyimpanan. Baik, setelah kita coba mengupas dari beberapa grafik ya, kita sudah bahas dalam komponen-komponen logistik, kita akan singgung sedikit teori ya. Kita sedikit teori layanan pelanggan yang di atas ya, ada di melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing mix ya. Marketing mix ada 4P, product, place. Nah, kita singgung di sini. Nah, ada di sini ya, price. Ada 5 aturan dalam sistem logistik untuk di marketing mix layanan pelanggan, yakni adalah ya, ini efektivitas, efektif ya, bukan efisien. Produk yang tepat, tempat yang tepat, keadaan yang tepat, biaya yang tepat, waktu yang tepat, semuanya harus tepat. Ya, usahakan. Walaupun tidak tepat, tekan terus ketidaksesuaian itu ya, jangan sampai answer, karena memang tidak bisa dipungkiri ketidaktepatan itu juga pasti bisa terjadi, tapi ditekan yang seminimal mungkin, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi di luar itu adalah uncertainty condition ya, kondisi ketidakpastiannya tinggi, high uncertainty condition. Ketidakpastiannya sangat tinggi, jadi mau tidak mau kita di bagian logistik misalnya kita juga tidak pasti, oh hari ini waktunya, nah, itu kenapa ada seasonal ya, di musim-musim tertentu. Nah, tingkat layanan pelanggan tidak hanya menentukan apakah pelanggan yang ada akan selalu menjadi pelanggan ya, tidak selalu pelanggan yang sudah ada adalah pelanggan tetap, tetapi juga berapa banyak pelanggan yang potensial yang akan menjadi pelanggan. Nah, itulah kenapa di bagian pemasaran ya itu ditekankan pada new application. New application adalah new customer ya. Biasanya ada sales yang bagian dia tidak hanya melayani pelanggan-pelanggan yang sudah ada, tapi dia ditarget juga untuk mencari new customer atau new application ya. Aplikasi baru ini adalah aplikasi untuk customer baru. Diterapkan di situ new customer karena mungkin dia sedang dikejar untuk menerapkan prinsip ke pemasaran yang adalah market penetration ya, market penetration. Jadi di dalam pasar itu cari pelanggan-pelanggan yang belum jadi orang-orang customer, calon-calon customer sebanyak mungkin dalam satu pasar. Bisa juga dia menerapkan sistem market development. Wah, kalau pasar ini sudah semua pelanggannya dia semua misalnya, kita harus cari pasar baru. Market development, pengembangan pasar. Kita singgung tadi di bagian pemasaran ya. Oke, kalau habis seperti itu masih kita tidak bisa berdiri sendiri karena middle management di operasional juga hubungannya dengan SDM, berhubungan dengan pemasaran, keuangan tidak bisa terlepas ya. Karena keempat ini seperti sebuah ring saling berhubungan. Baik, selanjutnya adalah di peramalan permintaan atau demand forecasting. Secara teoritis demand forecasting akan menentukan keterlibatan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya, bahwa pelanggan akan membutuhkannya pada suatu waktu di masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang. Kita tidak bisa nyaman, kita tidak bisa safe ya, merasa nyaman, comfort dengan pelanggan yang sekarang, tapi tetap kita harus mencari pelanggan yang baru ya, untuk dalam jangka panjang. Forecast untuk permintaan di masa yang akan datang menentukan strategi promosi ya. Jadi promosi kita sudah singgung tadi ya. Ada market penetration, ada market development, ada mungkin ada cara lagi yang adalah product development ya. Product development, pengembangan produk. Modelnya nggak gitu-gitu aja, coba cari yang lain. Alokasi pemasaran, harga, dan aktivitas riset pasar ya. Mengapa kok riset? Karena pasar selalu uncertainty lagi ya, selalu berubah-ubah arah pasarnya dan permintaannya. Baik, selanjutnya manajemen peramalan logistik menentukan berapa banyak permintaan setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan dan yang harus dikirim ke perusahaan. Nah, ya. Ke perusahaan yang menyediakan di berbagai pasar ya. Tadi kita sudah singgung ya bahwa kenapa kok ada barang setengah jadi, kenapa langsung barang jadi aja, karena dia punya
pasar-pasar sendiri. Kita sudah menyinggung di pasar. Ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kita nggak bahas itu dulu ya. Kita di pasar di pemasaran. Baik. Selanjutnya yang terakhir untuk minggu ini adalah tentang manajemen persediaan. Kenapa kalau kita harus menjaga persediaan? Pertama adalah di skala ekonomi. Skala ekonomi, prinsip ekonomi, nah, kita usaha sedikit mungkin, untungnya semaksimal mungkin ya. Nah, lalu menyeimbangkan persediaan dan permintaan, ini pasti sekali. Permintaan dan persediaan, seperti penawaran ya, penawaran dan permintaan atau permintaan. Lalu spesialisasi, kita juga sudah singgung ya tadi, bahan baku ditangani oleh kelompok A, kelompok A. Kalau misalnya terkadang ada juga ya banyak macam-macam. Kalau di pabrik itu mesin tidak boleh mati, dibagi, itulah kenapa dibagi menjadi 3 shift. Bisa jadi dalam persediaan di gudang-gudang para logistik, di logistik ini juga pakai shift ya, karena barang itu bergerak terus. Mau ada loading barang keluar itu jam 1 malam, mau ada yang bongkar atau unloading itu jam 3 dini hari. Nah, itu sudah ada spesialisasinya ya, ada shiftnya, sudah dibagikan, sudah tanggung jawab. Jadi sesuai dengan kegiatan pabriknya sendiri dalam satu naungan organisasi. Baru melindungi dari ketidakpastian, baik sudah kita bahas, dan sebagai penyangga ya, sebagai penyangga karena dia adalah core-nya di seluruh rantai pasok. Manajemen persediaan melibatkan trading off pada tingkat persediaan yang berpegang kepada pencapaian tertinggi untuk tingkat pelayanan lainnya. Agak aneh ya, trading off tapi pencapaian tertinggi. Mungkin Bapak Ibu teman mahasiswa saat ada istilahnya di dalam program metode linear programming ya, linear programming yang hitung-hitungan itu ada istilahnya adalah max min dan min max. Max min dan min max. Berarti misalnya persediaan ini sudah disediakan yang paling maksimal nih bagi dia, tapi max min berarti minnya itu adalah bagi pihak armada atau pihak pemasarannya, walaupun sudah maksimal nih di gudang, nggak bisa memberikan stok yang lebih banyak lagi, tapi max menurut bagian inventory ternyata dia min menurut minimal menurut oleh pemasar, wah kurang ini, gudangnya cuma bisa maksimal segini, dan nilai segini itu bagi saya itu nilainya minimal kalau dikirim ke toko ini misalnya, itu adalah max min. Ada lagi yang min max. Min max kalau di linear programming ada itu ya, Bapak Ibu dan rekan mahasiswa bisa coba belajar di linear programming LP. Ini sudah minimal, tidak bisa lagi minimal ini sudah tidak bisa dikurangi lagi. Tapi bagi max-nya dari pasar, waduh ini masih kebanyakan bro, minimal buat kamu tapi ini sangat banyak sekali. Akhirnya ada komunikasi terus gimana lah, seperti itu, kebalikan yang tadi ya. Kebalikan bagi gudang ini sudah nilai minimal, jangan dikurangi lagi, barang harus minimal 10, kamu mintanya 8, nggak bisa. Ya minimal 10 ini min bagi dia min max. Max-nya adalah di pemasaran. Waduh terlalu banyak ini gimana nih, akhirnya pemasaran buat strategi, oke lah 8-nya dikirim, yang 2-nya nanti saya jual sendiri, itu ya terpisah. Yang 2-nya saya jual terpisah ke toko pengecer misalnya. Ini ada strategi pemasaran. Kita nggak di pemasaran ya. Tapi kurang lebih siklusnya seperti itu. Ada max min, ada min max ya. Ada dua perilaku ya untuk di persediaan. Baik, saya rasa cukup ya untuk minggu ini perihal komponen manajemen logistik. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.